Halo, apa kabar? Saya Panji Suroso, ingin menginformasikan hasil riset pengembangan tentang penciptaan instrumen musik petik berbasis keragaman etnis Sumatera Utara. Pentingnya penelitian pengembangan ini dilakukan itu berlandaskan atas bagaimana kita bisa menjaga kelestarian instrumen musik petik yang beraneka ragam ini tetap eksis dan tidak tersingkir dari panggung pertunjukannya. Riset ini saya mulai dengan melihat beberapa keberadaan instrumen musik tradisional petik yang ada di Sumatera Utara, diantaranya seperti instrumen musik kulcapi, kemudian itu instrumen musik kulcapi dari Karo, instrumen musik Hasapi dari Batak Toba, dan instrumen musik gambus dari Melayu. Nah, ketiga instrumen ini bagaimana kemudian ini akan diinovasi ya, menjadi satu bentuk baru yang bisa mulai diminati dan dicintai oleh para pendukung kesenian-kesenian tradisi tersebut. Nah, hal-hal inilah kemudian yang kita jadikan sebagai dasar untuk membuat prototipe baru bagaimana kemudian pengembangan instrumen musik petik berbasis keragaman Sumatera Utara ini dapat terwujud dengan baik. Metode yang saya lakukan dengan tim peneliti, saya kira ini adalah metode pengembangan, yaitu dengan menggabungkan beberapa bagian ya. Kalau kita melihat bagaimana organologi dari instrumen musik kulcapi, hasapi, dan gambus itu memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan ya. Contohnya seperti instrumen musik kulcapi. Instrumen musik kulcapi itu memiliki wilayah nada atau jangkauan nada itu dimulai dari nada do ke sol ya, atau jarak interval nada kulcapi itu do dan sol. Kemudian hasapi itu intervalnya adalah do dan mi. Nah, bagaimana saya kemudian ingin menggabungkan antara instrumen kulcapi dan hasapi bisa menjadi satu. Nah, itulah saya melakukan pendekatan organologi, mengkaji bagaimana bentuk, struktur, tidak hanya bentuknya saja, tapi range suara atau wilayah nada yang harus bisa dimodifikasi menjadi satu instrumen musik yang baru, yang utuh. Begitu juga dengan instrumen musik gambus yang ini juga menggunakan wilayah nada yang sangat berbeda dengan instrumen hasapi dan kulcapi. Bisa kita satukan atau bisa kita modifikasi menjadi satu bentuk. Nah, artinya bagaimana? Kenapa saya harus membuat ketiga instrumen ini menjadi satu? Nah, ini juga saya ingin merangsang keinginan, minat para pemuda-pemuda yang ada di Sumatera Utara itu mulai mencintai instrumen musik petiknya sendiri. Bagaimana kita tidak khawatir ketika kita melihat anak-anak muda kita itu lebih mencintai instrumen musik dari luar daerahnya. Nah, siapa yang akan menjaga keberlangsungan instrumen musik itu kalau kita tidak mulai melakukan pelestarian atau pembaruan-pembaruan kepada instrumen musik yang kita miliki? Bagaimana? Hal yang lain yang dapat dijelaskan dalam pada hasil produk penelitian pengembangan ini adalah bentuk organologinya, yaitu kita melihat dari bagian-bagian seperti kepala, leher, badan, perut maupun bagian belakang ya. Nah, ini bisa dijelaskan bahwa ketiga bagian dari musik, baik itu kulcapi, hasapi maupun gambus, itu terdapat di dalam satu instrumen ini. Nah, sebagai salah satu contoh kita bisa melihat pada bagian leher. Nah, di bagian bawah ini, di wilayah nada kulcapi kita tetap menggunakan fret-fret yang terdapat di dalam instrumen kulcapi. Nah, bagaimana kemudian di atasnya di bagian hasapi itu, hasapi kan tidak menggunakan fret, tapi biasanya dia polos saja, tidak menggunakan. Nah,
Kemudian pada bagian kepala kita masih menggunakan model yang terdapat pada instrumen gambus. Nah, kalau pada bagian badan kita mengadopsi instrumen Hasafi dan Kulcapi, tetapi ini kita perlebar untuk membuat sound force dari instrumen ini jadi lebih baik. Nah, kemudian dari motif-motif yang kita hadirkan di sini, ini ada 3 motif ya, yaitu motif pucuk rebung, itu identitas etnik masyarakat Melayu. Kemudian ini boros pati ataupun cicak ya. Nah, kemudian di samping-sampingnya ini juga ya, motif-motif dari Batak Toba ini kita hadirkan. Jadi ketiga identitas dari masing-masing etnis itu kita hadirkan dalam satu instrumen ini. Nah, itulah beberapa kebaruan yang bisa kita hadirkan di dalam instrumen musik ini. Yang terpenting tapi di dalam hal ini adalah tadi yang saya jelaskan juga, yaitu tentang penyangga bagian siku untuk mempermudah kita agar bisa bermain lebih baik. Yang baru kita dengarkan tadi adalah bagaimana menggunakan instrumen musik produk dari hasil penelitian pengembangan ya. Dimana ini tadi kita menggunakan teknik permainan kulcap dalam instrumen musik petik tradisional Karo, yaitu kulcapi. Teknik kulcap itu senantiasa dimainkan untuk membuat ciri khas dari permainan kulcapi. Bagaimana? Itu sesuai dengan onomatopeanya, yaitu kulcap. Jadi teknik kulcap. Kalau dalam permainan gitar itu sama dengan teknik pull. Oke, baik. Nah, kalau yang berikut tadi baru saja kita dengarkan, ini adalah bagaimana di dalam satu ensemble musik tradisional Batak Toba, yaitu uning-uningan, instrumen Hasapi dari Batak Toba, instrumen petik dari musik Batak Toba itu biasanya digunakan dalam memainkan melodi lagu-lagu. Tapi juga di lain waktu dia juga bisa digunakan untuk mengiringi atau mengikuti pola-pola gong atau ogong di dalam musik tradisional Batak Toba. Seperti tadi yang kita dengar, itu adalah pola permainan ogong. Baik, yang barusan saja kita dengarkan ini itu adalah bagaimana teknik memainkan gambus. Nah, ini tadi adalah potongan dari pengantar lagu Japin Kasih Budi. Bagaimana tadi di dalam instrumen ini dimainkan cara memetik dan model melodi yang seperti yang dimainkan tadi. Pada dasarnya, penelitian pengembangan ini tidaklah hanya sampai di sini saja, tapi ada hal-hal yang masih bisa kita kembangkan lebih lanjut. Beberapa hasil temuan yang kebaruan dalam penelitian ini tentu saja itu menjadi titik awal dari pengembangan ke berikutnya. Saya kira masih banyak lagi yang bisa kita kaji ulang. Tidak hanya instrumen musik petik ini saja, tapi instrumen musik-musik yang lain itu masih bisa kita kembangkan. Bagaimana seperti apa yang telah saya uraikan pada awal tadi, kita harus dapat terus menjaga kelestarian kehidupan instrumen musik tradisional yang ada di Sumatera Utara ini untuk tetap bisa eksis di panggung-panggung pertunjukannya sendiri. Saya kira itu saja. Mungkin lain waktu kita akan memberikan penjelasan tentang kelanjutan dari pengembangan penelitian ini.